Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Riana dengan NIM J1A1-19273 dari kelas Kesehatan Lingkungan 019 Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Hubungan antara sanitasi dasar rumah dan perilaku ibu rumah tangga dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Wali, Kecamatan Binongko, tahun 2022. Latar belakang: salah satu penyakit berbasis lingkungan adalah diare. Penyakit diare sampai saat ini masih merupakan salah satu penyebab utama kesakitan dan kematian. Hampir seluruh daerah geografis dunia dan semua kelompok usia diserang diare. Tetapi penyakit berat dengan kematian yang tinggi terutama didapatkan pada bayi dan anak balita. Di negara Amerika Utara, anak-anak menderita diare lebih dari 12 kali per tahun, menurut Pitono et al. 2006. Di Indonesia, pada tahun 2017, angka diare sebesar 7.777.299 kasus dan yang ditangani hanya 4.274.790 atau 60,4% kasus. Sementara di Provinsi Lampung sebanyak 223.819 kasus dan yang ditangani hanya 142.838 atau 63,8% kasus, menurut Zubir et al. 2006. Dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tahun 2012 sebanyak 96.644 kasus diare. Tahun 2013 sebanyak 50,517 kasus diare, dan pada tahun 2014 mengalami penurunan, yaitu 42,250 kasus diare, menurut profil data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2014. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi pada tahun 2019, jumlah penderita diare sebanyak 847 kasus. Sedangkan jumlah kasus diare di Kecamatan Binongko pada tahun 2018 sebanyak 73 kasus. Tahun 2019 sebanyak 89 kasus dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 43 kasus. Puskesmas Wali merupakan salah satu puskesmas yang ada di Kelurahan Wali, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Mempunyai wilayah yang jumlah penderita diarenya mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai tahun 2019, yaitu sebanyak 73 orang yang menjadi 89 orang. Berdasarkan data Puskesmas Binongko, jumlah penderita diare pada balita di Kecamatan Binongko tahun 2018 sebanyak 73 balita. Tahun 2019 sebanyak 83 balita. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan sanitasi dasar rumah dan perilaku ibu rumah tangga dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Wali, Kecamatan Binongko tahun 2022. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam proposal penelitian ini yaitu 1. Apakah ada hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Wali, Kecamatan Binongko tahun 2022? Kedua, apakah ada hubungan antara kualitas fisik air bersih dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Wali, Kecamatan Binongko tahun 2022? 3. Apakah ada hubungan antara kepemilikan jamban dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Wali, Kecamatan Binongko tahun 2022? 4. Apakah ada hubungan antara
jenis lantai rumah dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Wali Kecamatan Binongko tahun 2022. Kelima, apakah ada hubungan antara sarana pembuangan sampah dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Wali Kecamatan Binongko tahun 2022? Keenam, apakah ada hubungan antara pengetahuan perilaku hidup bersih ibu rumah tangga dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Wali Kecamatan Binongko tahun 2022? Tujuan penelitian: pertama, mengetahui hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Wali Kecamatan Binongko tahun 2022. Kedua, mengetahui hubungan antara kualitas fisik air bersih dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Wali Kecamatan Binongko tahun 2022. Ketiga, mengetahui hubungan antara kepemilikan jamban dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Wali Kecamatan Binongko tahun 2022. Keempat, mengetahui hubungan antara jenis lantai rumah dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Wali Kecamatan Binongko tahun 2022. Kelima, mengetahui hubungan antara sarana pembuangan sampah dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Wali Kecamatan Binongko tahun 2022. Dan yang terakhir itu mengetahui hubungan antara pengetahuan perilaku hidup bersih ibu rumah tangga dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Wali Kecamatan Binongko tahun 2022. Tinjauan literatur, yaitu konsep perilaku. Dalam buku Wardia yang berjudul Teori Perilaku dan Budaya Organisasi, disebutkan beberapa pengertian perilaku menurut para ahli, diantaranya 1. Menurut Soekijo, perilaku adalah kegiatan atau aktivitas organisme atau makhluk hidup yang bersangkutan. Kedua, Departemen Pendidikan Nasional atau Depdiknas berpendapat bahwa perilaku juga merupakan tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Ketiga, menurut Skinner menyatakan bahwa perilaku adalah respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Diare adalah salah satu penyakit menular yang sering terjadi pada populasi rentan seperti balita. Terdapat sekitar 1,7 miliar kasus diare terjadi secara global dan lebih dari 760.000 balita meninggal dunia setiap tahunnya karena diare menurut WHO 2013. Prevalensi diare pada balita di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 11,0% pada rentan tahun 2013 sampai 2018. Hal ini menjadi perhatian penting karena balita merupakan masa depan bangsa yang rentan terserang penyakit, menurut Ainur Rosia dannya 2022. Faktor perilaku yang dapat menyebabkan kuman enterik dan meningkatkan risiko terjadinya diare menurut Depkes Republik Indonesia 2005. Perilaku-perilaku itu antara lain: 1. Tidak memberikan ASI atau air susu ibu secara penuh 4-6 bulan. Kedua, penggunaan botol susu memudahkan pencemaran oleh kuman karena botol susu susah dibersihkan. Ketiga, menggunakan air minum yang tercemar. Keempat, tidak mencuci tangan sesudah buang air besar atau sesudah membuang tinja anak. Yang kelima, tidak membuang tinja termasuk tinja bayi dengan benar. Hubungan sanitasi lingkungan dengan diare. Nah, menurut model segitiga epidemiologi, suatu penyakit timbul akibat interaksi satu sama lain, yaitu antara faktor lingkungan, agen, dan host. Faktor yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menjadi penentu pendorong terjadinya diare. Faktor lingkungan merupakan faktor yang paling penting, sehingga untuk penanggulangan diare diperlukan upaya perbaikan sanitasi lingkungan menurut Zubir 2006. Seseorang yang daya tahan tubuhnya kurang, maka akan mudah terserang penyakit. Penyakit tersebut antara lain seperti diare, kolera, campak, tifus, malaria, demam berdarah, dan influenza.
menurut Slamet 2002. Masalah-masalah kesehatan lingkungan antara lain pada sanitasi atau jamban, penyediaan air minum, perumahan, pembuangan sampah, dan pembuangan air limbah, menurut Notoatmojo 2003. Faktor-faktor yang berhubungan dengan diare ada dua. Pertama, faktor sanitasi lingkungan, dan kedua, faktor perilaku. Faktor sanitasi lingkungan terdiri dari sumber air minum, kualitas fisik air bersih, dan kepemilikan jamban. Sementara faktor perilaku terdiri dari tidak memberikan ASI secara penuh 4-6 bulan, penggunaan botol susu memudahkan pencemaran oleh kuman karena botol susu susah dibersihkan. 3. Menggunakan air minum yang tercemar, tidak mencuci tangan sesudah buang air besar, dan tidak membuang tinja. Kerangka konseptual penelitian. Pada bagian ini dapat kita lihat sendiri gambar berikut ini. Pada kerangka ini dijelaskan bahwa penyebab suatu penyakit itu disebabkan karena adanya kuman, dan ada beberapa variabel dari suatu sanitasi lingkungan. Pertama itu sumber air minum, kedua kualitas fisik air bersih, ketiga kepemilikan jamban, keempat jenis lantai rumah. Dan semua itu saling terikat dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Wali Kecamatan Binongko. Nah, masuk pada variabel dependen dan independen. Dapat kita lihat dari gambar berikut ini bahwasanya variabel bebas dari penelitian ini yaitu satu sumber air minum, kedua kualitas fisik air bersih, ketiga kepemilikan jamban, keempat jenis lantai rumah, dan kelima perilaku PHBS. Nah, variabel terikatnya yaitu kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Wali Kecamatan Binongko. Hipotesis penelitian. Adapun hipotesis penelitian pada proposal ini yaitu satu, adanya hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Wali Kabupaten Wakatobi. Kedua, adanya hubungan antara kualitas fisik air bersih dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Wali Kabupaten Wakatobi tahun 2022. Ketiga, adanya hubungan antara kepemilikan jamban dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Wali Kabupaten Wakatobi tahun 2022. Keempat, adanya hubungan antara jenis lantai rumah dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Wali Kabupaten Wakatobi tahun 2022. Dan kelima, ada hubungan antara perilaku PHBS dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Wali Kabupaten Wakatobi tahun 2022. Metode penelitian pada proposal ini yaitu metodenya menggunakan metode kuantitatif. Waktu dan tempat penelitian dilakukan pada sebagian rumah yang mempunyai balita dan pernah menderita diare di wilayah kerja Puskesmas Wali Kecamatan Binongko pada tahun 2022. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan simple random sampling, yaitu metode pengambilan sampel secara acak, dan subjek penelitiannya ini adalah seluruh rumah yang di dalamnya terdapat balita dan pernah menderita diare di wilayah kerja Puskesmas Wali Kecamatan Binongko. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh rumah yang mempunyai balita dan pernah menderita diare yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas Wali Kecamatan Binongko, yaitu sebanyak 100 balita. Sampel, menurut Sugiono tahun 2016 halaman 80 menyebut sampel sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Pengukuran sampel dilakukan melalui statistik atau berdasar pada estimasi penelitian guna menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Sampel yang diambil di wilayah kerja Puskesmas Wali Kecamatan Binongko ini sebanyak 50 balita. Kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi adalah karakteristik umum dari subjek penelitian yang layak untuk dilakukan penelitian atau dijadikan responden.
Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah: 1. Seluruh rumah yang di dalamnya terdapat anak balita dan pernah menderita diare. 2. Merupakan rumah yang berdomisili atau tinggal menetap dan memiliki rumah di wilayah kerja Puskesmas Wali Kecamatan Binongko. 3. Bersedia menjadi subjek penelitian atau menjadi responden. Kriteria eksklusi merupakan subjek penelitian yang tidak dapat mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel penelitian. Kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah: pertama, seluruh rumah yang di dalamnya tidak terdapat balita atau terdapat balita tetapi tidak pernah menderita diare. 2. Satu rumah yang di dalamnya terdapat lebih dari satu keluarga yang memiliki balita dan tidak memiliki kandang ternak yang menderita diare. 3. Bukan merupakan rumah yang berdomisili dan memiliki rumah di wilayah kerja Puskesmas Wali Kecamatan Binongko. Dan terakhir, tidak bersedia menjadi subjek penelitian atau menjadi responden. Baiklah, mungkin hanya ini presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.